Pertanyaan tentang keamanan. Amankah makan daging mentah? Jawabannya, tidak. Masak daging dengan benar akan membunuh bakteri dan parasit. Bakteri dan parasit ini bisa bikin kita sakit parah. Keracunan makanan itu bukan main-main. Risikonya bisa kena E. coli, salmonella, bukan penyakit ringan. Gejalanya, kram perut, muntah-muntah, dan lainnya. Di dapur profesional, kami sangat memperhatikan keamanan makanan. Ada alasannya. Daging mentah itu tempat berkembang biaknya bakteri. Mereka suka, kita benci. Bakteri kecil ini bisa berkembang biak dengan cepat, apalagi di suhu ruangan. Makanya, menyimpan daging di kulkas itu penting banget. Parasit juga perlu diwaspadai. Bayangkan cacing pita, cacing gelang, nggak mau kan ada di perut kita? Membekukan daging bisa membantu, tapi memasak adalah cara terbaik. Ini soal kesehatan kita. Jangan main-main dengan makanan. Ada yang bilang daging mentah rasanya lebih enak. Mungkin, tapi apa imbalannya? Ada juga yang bilang nutrisi hilang saat dimasak. Memang, tapi kita bisa dapat nutrisi itu dari sumber lain yang lebih aman. Jujur saja, manfaat daging mentah tidak sebanding dengan risikonya. Seperti menukar makanan restoran bintang 5 dengan kebab pinggir jalan. Dengarkan kata hati, perut. Makan daging matang saja, lebih aman dan nikmat. Oke, beberapa budaya memang makan daging mentah. Steak tartare, carpaccio, kibenaye. Tapi ini dia, hidangan ini biasanya pakai daging segar berkualitas tinggi. Dan itu pun, tetap ada risikonya. Jangan coba-coba di rumah. Serahkan pada ahlinya yang tahu cara meminimalkan bahayanya. Ingat, tradisi budaya tidak membuat sesuatu jadi aman. Keamanan pangan itu berlaku untuk semua. Bagian 5. Saran ahli. Jika tetap ingin mencoba. Jadi, masih mau coba daging mentah? Saya sih nggak bisa melarang. Tapi setidaknya lakukan tindakan pencegahan. Beli daging dari penjual terpercaya yang mengutamakan kebersihan dan kualitas. Bekukan daging sebelum dimakan, untuk membunuh beberapa parasit. Cuci tangan sampai bersih sebelum dan sesudah memegang daging mentah. Pisahkan daging mentah dari makanan lain, agar tidak terkontaminasi. Meskipun sudah melakukan semua ini, tetap ada risiko. Sudah diperingatkan ya. Bagian 6. Keputusan makan mentah atau tidak. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Anda. Tapi buat saya, pilihannya jelas, masak dagingnya. Nggak perlu berjudi dengan kesehatan kalau ada banyak cara yang enak dan aman untuk menikmati daging. Ingat, memasak tidak hanya meningkatkan rasa, tapi juga menjamin keamanan. Ngapain ambil risiko? Jaga kesehatan, makan enak, dan serahkan eksperimen daging mentah pada ahlinya. Bagian 7. Menghargai keamanan pangan, bukan hanya soal mentah versus matang. Ini semua menyoroti masalah yang lebih besar, menghargai keamanan pangan. Ini bukan lelucon. Mau masak di rumah atau di restoran, kebersihan itu penting. Cuci tangan, bersihkan permukaan, jangan main-main. Pengaturan suhu juga penting. Jaga makanan panas tetap panas dan makanan dingin tetap dingin untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Keamanan pangan bukan soal paranoid, tapi soal cerdas dan bertanggung jawab. Mari tingkatkan standar kita. Bagian 8. Di balik berita, memahami penyakit bawaan makanan. Kita dengar tentang wabah keracunan makanan, tapi banyak kasus yang tidak dilaporkan. Ini lebih umum dari yang kita kira. Gejalanya bisa parah, mual, muntah, diare, demam semuanya. Beberapa orang lebih rentan daripada yang lain, seperti lansia dan anak kecil. Penyakit bawaan makanan juga bisa berdampak jangka panjang. Dalam kasus yang parah, bahkan bisa fatal. Ini bukan cuma sakit perut biasa, ini masalah kesehatan masyarakat yang serius. Bagian 9. Kamu adalah apa yang kamu makan, dengan aman, membuat pilihan yang tepat. Pada akhirnya, kita semua ingin menikmati makanan tanpa khawatir sakit. Itu masuk akal. Baca label makanan, pahami tanggal kedaluarsa, dan jangan takut bertanya tentang cara memasak. Pengetahuan adalah kekuatan dalam hal keamanan pangan. Jadilah orang yang terinformasi, proaktif, dan buat pilihan yang melindungi kesehatan Anda. Mari kita tingkatkan standar keamanan pangan bersama. Ini berkat terjadi, hai in the Salam sehat.